Nanti biar Pak Juri sama Pak Frit yang ahlinya, mantan ketua KPU, sudah paham ngelotok undang-undang pemilu, ini mantan Bawaslu, tahu mana skema yang melanggar, mana yang tidak, ya. Kalau saya ini kan tidak ahli bidang begitu-begituan. Soal apa tadi? Pak Wapres, Kiai Ma'ruf Amin, metal, ya kita hormati sikapnya Pak Wapres, monggo. Anaknya ikut dukung kita. Ya, kan gitu. Ikut bendara relawan Daru. Yang pembinanya Habib Lutfi. Monggo. Apalagi, ya kan, itu hak politiknya beliau. Ya, mungkin karena diundang di tempatnya HUT PDIP, ya pasti salamnya ngomong tiga metal begitu. Nanti kalau diundang di Muhammadiyah namanya Pak Wapres, ya pasti nanti bajunya baju Muhammadiyah. Kalau diundang di MUI ya jasnya jas Muhammadiyah. Kalau diundang di NU ya pakai batik NU. Ya memang harus begitu, namanya pemimpin. Wakil presiden kita hormati. Itu hak politiknya beliau dan hak sikapnya beliau sebagai wakil presiden maupun sebagai orang tua. Oke? Mengenai Pak JK kemarin sudah saya jawab di Detik. Ya kan? Pak Detik, waktu kemarin saya mengatakan, ya kan, sebetulnya tidak ada yang emosi di Pak Prabowo itu. Ya, tidak ada emosi. Pak Prabowo justru diam dengan kesabarannya, dipojokkan, dicaci maki gitu kan. Kemudian disudutkan, bahkan dengan sabar diminta membuka tentang data alutista, beliau tidak mau. Karena itu menyangkut deterrent effect dalam sistem pertahanan. Karena beliau sadar waktu debat kemarin itu disaksikan oleh jutaan orang, termasuk disaksikan oleh warga negara asing, bahkan intelijen asing. Kalau kemudian, mohon maaf, sampai mengatakan telanjang, kapal selam Indonesia punya 15 misal, yang hanya bisa dipakai 5, yang 10 macet, misal begitu. Kapal terbangnya 16, yang rusak 12, kemudian tanknya dari 100 yang rusak 60, kan tidak lagi kemudian menjadi telanjang. Itu kan rahasia negara, kemudian orang asing jadi tahu, menjadi, oh kalau gitu Indonesia nggak kuat-kuat amat dong. Nah itu namanya deterrent effect. Justru Pak Prabowo itu nggak terpancing dan nggak sabar sampai menahan itu, nggak mau mengatakan hal-hal jeruannya tentang dunia pertahanan yang itu dipaksa oleh Pak Anies maupun dipaksa oleh Pak Ganjar menyampaikan itu. Ya di forum ini untuk dibuka katanya. Kalau Pak Ganjar kalau nggak siap nggak usah debat, kata Pak Ganjar. Kalau Pak Anies di forum ini dibuka, itu tidak memungkinkan. Kenapa Mas? Di dalam suatu negara demokrasi memang terlalu sering terjadi sekresi antara konsep defense dan security. Itu selalu terjadi ketegangan. Selalu. Tetapi pada sisi lain, di dalam negara demokrasi itu juga dibutuhkan transparansi. Nah, karena itu titik tengahnya adalah deliberasinya adalah di DPR lewat Komisi 1. Makanya itu ikutin. Siapa yang aktif di DPR sini? Tidak pernah ada sidang di DPR Komisi 1 dengan Kemhan itu adalah terbuka secara umum. Pasti tertutup di Komisi 1. Dan yang meminta tertutup itu malah justru anggota DPR sendiri. Cek aja di jejak digitalnya itu. Karena tadi menyangkut konsep deterrent effect. Dan termasuk partai-partai pendukungnya Pak Ganjar maupun partai-partai pendukungnya Pak Anies yang meminta itu tertutup. Berarti apa? Antara kandidat capresnya dengan partai pengusung di DPR ini nggak saling nyambung ternyata. Jangan-jangan nggak ada koordinasi mereka antara capres dengan partai pengusungnya, pendukungnya ini dengan anggota-anggota DPR-nya.
Atau jangan-jangan capresnya sur sendiri, jangan-jangan ini. Nah, kan gitu Mas. Yang ada justru kami melihat ada paslon tertentu yang mencecar dengan cara tidak etis, bahkan membandingkan antara kesejahteraannya prajurit dengan kepemilikan saham, tanah, padahal tanah itu tanah negara dan sebagainya. Kemudian cenderung menjatuhkan dan memojokkan. Nah, kalau ada pemimpin seperti itu, kalau tadi yang emosional jangan-jangan ditonjok pemimpin negara lain. Nah, kalau ada pemimpin seperti itu yang kalau ikut perundingan debat dengan negara lain atau pemimpin negara, jangan-jangan malah diusir, hanya ditonjok, diusir kalau pemimpin model seperti itu. Udah diusir, kemudian nggak diundang lagi, ya kan? Kenapa? Karena dianggap tidak memenuhi standar etika pergaulan pemimpin dunia. Yang model-model seperti itu, cara model seperti itu. Ya, catat Mas itu Mas. Kalau perlu kamu putar ulang-ulang nggak apa-apa. Cara debat yang menjatuhkan seperti itu selain tidak etis, itu kalau di dalam pergaulan atau perundingan dengan negara lain, tidak. Kalau tadi dikatakan yang emosi bisa ditonjok, kalau ini bisa diusir dari perundingan dan kemudian tidak diundang lagi karena dianggap tidak sesuai dengan standar etika pemimpin dalam pergaulan dunia. Jelas? Nah, silakan Pak Juri soal Bawaslu.